Perkenalkan, saya Zafrul Hamid selaku mahasiswa Vkom KMUP angkatan 2016 yang akan mengisi materi kelembagaan bagi warga desa Kiarasari. Sebelumnya, saya akan masuk ke dalam materi tentang kelembagaan sendiri. Pengertian dari kelembagaan itu apa sih yang perlu kita pahami bersama? Kelembagaan itu adalah suatu kumpulan atau organisasi yang memiliki struktural serta memiliki fungsi dan juga tujuan. Secara struktural sendiri biasanya kelembagaan itu terdiri dari ketua, wakil ketua, serta badan pekerja harian, yang mana isinya dari badan pekerja harian ini adalah sekretaris, bendahara, dan juga hubungan masyarakat atau biasa kita kenal dengan humas. Nah, di luar dari itu semua, struktural dari kelembagaan ini biasanya juga memiliki divisi-divisi tertentu, seperti misalnya contoh adalah divisi tentang minat bakat, divisi tentang keilmuan, divisi tentang pembangunan, ataupun lain-lain. Dan ini struktural yang untuk divisi ini tergantung dari tipe atau si kelembagaan ini tersendiri gitu. Misalnya kelembagaan sosial, mereka pasti memiliki divisi-divisi tertentu yang menaungi atau menangani tugas-tugas khusus perihal dengan bidang terkaitnya itu. Lalu ada juga ruang lingkup dari organisasi ini sendiri. Yang pertama adalah di dalam organisasi kita memiliki ruang lingkup antara lain kepemimpinan. Orang-orang baik yang terjun maupun yang melaksanakan di dalam organisasi ini harus memiliki kepemimpinan, yang dalam artian adalah kepemimpinan ini bukan bisa memimpin saja, tapi bisa dibilang katakan sebagai orang yang memiliki integritas atau bisa dibilang tidak hanya omongan saja, tetapi juga terbukti dengan perbuatan. Harus memiliki komitmen, karena dalam organisasi ini nggak mungkin bisa kalau kita namanya sekedar kayak cuma pengen ikut biar dapat pengalaman, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Dipahami bahwa organisasi ini memiliki ruang lingkupnya tersendiri, yang mana diantaranya adalah kepemimpinan, birokrasi, manajemen. Dan di dalam ini sendiri juga terdapat lagi hal-hal lain-lainnya yang nanti akan kita jelaskan seperti problem solving dan lain-lain, tapi akan kita bahas nanti. Yang pertama kita mulai dari kepemimpinan. Kenapa seorang yang terjun dalam ruang lingkup organisasi perlu memiliki jiwa kepemimpinan? Karena dalam organisasi kita tidak hanya belajar untuk menangani diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan baik orang lain, diri kita sendiri, menyusun sebuah acara, mengatur sebuah permasalahan. Itulah kenapa jiwa kepemimpinan di sini dibutuhkan. Bukan dalam artian kita harus menjadi pemimpin, tapi kita harus bisa memimpin. Lalu ada lagi di sini masuk ke dalam birokrasi. Sebelumnya perlu dipahami bahwa birokrasi adalah tata cara kerja suatu organisasi yang berpegang teguh berdasarkan aturan dari organisasi itu sendiri. Jadi berdasarkan aturan main mereka. Organisasi, misal seperti contoh kita mau bikin KTP, kita pasti ke Pak RT dulu, kita ke Pak RW, baru kita ke kelurahan. Kurang lebih seperti itu bisa dikatakan sebagai birokrasi, memiliki aturan. Kita nggak bakal bisa langsung ucuk-ucuk datang ke Pak Lurah, Pak saya mau bikin KTP Pak. Nggak mungkin bisa kita datang ke kelurahan minta bikin KTP tiba-tiba. Ada juga di sini tentang perihal manajemen. Manajemen ini dalam artian memanage, mengatur. Kita harus bisa mengatur segala sesuatu, baik dari waktu kita sendiri dalam berorganisasi, mengatur job desk yang diberikan. Sebagai contoh misalnya kita adalah seorang sekretaris, kita harus mengatur segala macam dari surat masuk dan juga surat keluar, menotulensi atau mencatat segala jenis rapat ataupun musyawarah yang kita lakukan. Jadi mendata, bisa dibilang memanage ini mengatur. Kita harus teratur jadi orang, nggak bisa yang sembarangan, A dulu, B dulu, dan C dulu. Itu nggak bisa. Kita emang harus punya step by stepnya secara jelas, memanage. Karena kalau kita nggak teratur, sudah bisa dipastikan bahwa organisasi ini akan tidak berjalan dengan lancar. Dan juga dalam manajemen ini bukan hanya untuk perorangannya saja, tapi untuk organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah organisasi non-profit di bidang sosial, mereka pasti memiliki perencanaan dari waktu ke waktunya. Seperti contoh misalnya di bulan Januari mereka berencana untuk membantu panti asuhan A, melakukan program di sana, membuat misalnya karya tangan ataupun karya tulis. Itu bisa saja ditambah lagi dengan program-program lainnya yang diikuti di bulan-bulan selanjutnya. Ini yang dimaksud adalah mengatur. Mereka mengatur organisasinya mereka sendiri, apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Di luar itu juga ada problem solving untuk orang-orang yang terjun di ruang lingkup organisasi. Kenapa dibutuhkan problem solving atau pemecahan masalah? Karena dalam organisasi ini sebenarnya kita akan menghadapi yang namanya masalah, baik dari
secara aturan kita, mau baik dari internal ataupun eksternal, dalam artian dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam ini seperti apa? Namanya organisasi tidak terdiri dari satu orang, yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan pasti akan muncul, baik dari keteledoran seseorang dalam mengerjakan sesuatu yang berakibat kepada organisasi itu, ataupun permasalahan yang datang dari luar organisasi itu sendiri. Nah, di sini problem solving atau pemecahan masalah yang dibutuhkan. Gimana cara memecahkan masalah ataupun problem solving ini adalah biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan juga berdasarkan regulasi ataupun aturan yang sudah ada di organisasi tersebut. Dicari titik tengahnya. Ada yang masalahnya seperti contoh masalah keuangan, ada yang masalahnya acaranya berantakan, ataupun ada yang masalahnya itu dari luar yang datang, memang bukan dari kita yang memiliki kesalahan, tapi ada sebuah masalah yang datang dari luar. Seperti contoh misalnya kita mengadakan acara sepak bola, lalu supporter yang datang dari tim yang kita undang untuk bertanding memiliki keributan. Di sini problem solving harus dilakukan karena meskipun ini bukan dari dalam organisasi, tapi tetap acaranya adalah acara organisasi. Makanya problem solving atau pemecahan masalah ini bisa dibilang terbagi jadi dua jenis, yaitu yang datang dari dalam dan juga yang datang dari luar. Mungkin kurang lebih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.